Halo guys, welcome back di channel gua. Kali ini gue pengen update lagi soal Bitcoin. Kemarin gua nggak sempat update, emang lagi keluar kota. Ya kali ini gue pengen update soal Bitcoin nih. Kemarin kita baru aja dapetin pergerakan yang lumayan impulsif, yaitu breakdown ke bawah. Dan ini kita creating higher low juga ya di sini ya. Nah, udah creating higher low, higher low, higher low. Dan kemarin soal posisi gue yang ngelong di daerah sini, itu kena stop loss guys, daerah sini ya. Gue kena stop loss karena gue expect dia bakal naik dulu ke 120, terus akhirnya dia nggak jadi ke sana, akhirnya turun. Dan di sini gue kena stop loss sekitar 1 R, tapi gue sempet ngelong lagi di daerah-daerah bawah, di daerah-daerah order block sama fair value gapnya di bawah. Dan di sini sudah bisa nutupin loss gue yang sebelumnya gitu. Jadi overall posisi gue masih profit. Nah, pas dia break sini kan gue long nih. Nih gue long di daerah order block sini, di sini. Nah, jadi di sini gue mau update soal roadmap Bitcoin ini mau kemana sih gitu. Nah, berhubung kita udah breakdown dari mayor supportnya di sini. Nah, ini berarti secara nggak langsung Bitcoin itu udah change of character ya. Yang dimana kita creating higher low, dan biasanya kalau creating higher low itu akan menuju lower high gitu. Makanya kemarin gue sempat ngelong karena gue yakin bakal ada lower high-nya. Nah, sebelum kita masuk ke lower high, gue pingin lihat dulu di time frame yang gedenya gitu, biar kita tahu nih kira-kira Bitcoin itu sekarang ada di posisi mana gitu. Dan di sini gue lihat Bitcoin itu lagi di masa-masa bener-bener kritis gitu. Kalau kalian pakai time frame 1 hari, dia itu bener-bener ada di support trendline bullishnya gitu. Kalau misalnya dia sampai break dari sini, wah ini bakal jadi lumayan bearish gitu. Soalnya kalau misalnya dia break dari sini, potensi area retest itu bisa sampai ke 110 ini guys. Bisa ke 110 sini nih. 108 lah di sini. Nah, kan kalau kita mau break sana kan pasti perlu news yang lumayan heboh gitu. Nah, untuk news malam itu kita bisa lihat masih belum ada yang terlalu signifikan, masih seputar tarif, dan ini khususnya tarif buat India sih kalau gue lihat. Jadi si Trump ini lagi menggembarkan tarif ke India yang lumayan banyak gitu. Terus juga kemarin yang lagi lumayan mengkhawatirkan tuh tarif dari semiconductor. Nah ini dia mau bener-bener tarifnya mau gede di sektor semiconductor, yang dimana ini bakal bersinggungan dengan teknologi ya. Dan itu bakal mempengaruhi Nasdaq dan juga Bitcoin. Soalnya Bitcoin itu pasti bantu Nasdaq gitu. Nah, selain itu juga bisa jadi trigger, tapi biasanya Bitcoin tuh sebelum breakdown dia pasti bakal naik dulu gitu, bakal nyari lower high-nya dulu. Dan biasanya Bitcoin tuh nyari lower high-nya lumayan ekstrim ya. Contohnya kemarin itu pas kita lagi di sini di lower time frame, dia itu kalau kita pakai trendline dia udah break, dan juga dia udah change of character di sini kan. Di sini kan ada order blocknya, tapi sama dia dijebol nih, dijebol di sini. Nah, ketika dia udah buat lower high, kenaikan dia ini bukan buat higher high tapi buat lower low. Nah, tapi kan kita penasaran gimana cara taunya lower high-nya Bitcoin tuh di mana gitu. Nah, cara taunya itu kita pakai Fibo dari terakhir kali order flow-nya itu apa? Sebelum turun gitu. Nah, kalau kita tarik tuh dari sini, dia itu pas banget di Fibo 0,78. Pas dia udah kena Fibo 0,78 baru dia turun ngebuat lower low yang lebih impulsif gitu ke bawah. Ke bawah sini turun. Nah, jadi mungkin di higher time frame juga kita bisa menilai hal yang sama gitu. Di sini dia udah create lower low. Di sini dia udah create lower low. Di sini dia udah break off structure ya. Di sini nih. Nah, jadi kita expect dia itu bakal retrace dulu gitu, nyari lower high gitu sebelum dia menentukan mau break dari trendline bullish besar yang tadi atau enggak gitu. Jadi kita kalau kita tarik garis dari titik swing high-nya itu ke swing low-nya, ini tuh ada di daerah sekitar 117.300 nih, 117.300 sekitar di sini. Dan juga di sini kalau kita lihat di time frame 4 jam,
Di sini juga ada area imbalance ya, yang lumayan jelas gitu, sangat jelas kalau menurut gua. Nih, ini area imbalance. Di sini juga ada area imbalance juga guys. Nah, jadi mungkin kita bakal visit ke sana dulu untuk nyari lower high. Kita visit ke sini dulu. Nah, pas udah di sini dia confluence sama imbalance sama Fibo 0,78, pasti udah confluence. Kita mungkin bisa melihat reaksi dia selanjutnya. Kemungkinan besar sih bakal turun nih harusnya. Kalau misalnya nggak ada sentimen positif. Tapi kita belum bisa langsung short karena kenapa? Karena secara makro itu di bulan September itu lumayan bullish gitu. Kenapa? Karena di CME Group itu kita lihat kemungkinan Fed cut rate di tahun ini tuh makin nambah gitu. Kita ngelihat di sini gara-gara data NFP kemarin di revisinya itu parah banget, jadi 14.000 ya dari 140 ribuan. Kita bisa lihat di sini kemungkinan September cut rate itu makin tinggi, udah fix kayaknya 93%. Kan kemarin pas awal-awal pas akhir bulan kemarin kan ini cuma sekitar 50%-an gitu ya. Sekarang udah naik jadi 93%, udah pasti ini kayak bulan Juni kemarin, bulan Juli kemarin kan juga 97% enggak cut rate, tapi kalau sekarang 93% cut rate. Ini udah pasti cut rate. Dan juga di bulan apa nih? Oktober ya, di bulan Oktober itu juga udah hampir pasti cut rate, udah di atas 50%, udah besar kemungkinannya. Dan juga di bulan Desember juga udah mulai kelihatan pundi-pundinya aja gitu, udah mulai di atas 50%. Kalau misalnya ini bener-beneran skenario yang kayak begini, maka kalau menurut gua Bitcoin masih bisa bertahan di atas trendline bullishnya ini gitu. Nah, biar kita makin yakin lagi, kita juga harus melihat di XY ya, karena semua pair yang kita tradingin itu pasti pairnya itu against dolar kan, pasti kita butuh lihat pair yang berlawanannya gitu. Kalau dari dolar sendiri ini sebenarnya yang faktor bearish menurut gua, karena dolar ini secara structure dia itu ada indikasi buat reversal. Kita bisa lihat di sini. Di sini tuh di XY itu sudah buat higher high kan. Udah buat higher high. Nah, sekarang tuh dia turun lagi fase nyari higher low. Kalau kita ukur pakai Fibo, higher low-nya di XY itu bisa jadi ada di Fibo 0,78, dan ini confluence sama order block yang ada di sini. Nih. Nah, kenapa bisa ke sana? Karena kita punya Fibo 0,6 ini itu udah nggak di respect sama sekali, Pak. Udah di break, Pak. Kalau udah di break, kemungkinan besar next stopnya adalah di sini. Tuh, di level ini. Ini potensial destinasinya di XY gitu. Nah, makanya kemarin Bitcoin itu sempat bullish karena dia tuh breakdown dari channelnya ini. Nah, jadi dia cuma continuation aja gitu, dia break, dia bullish, terus jangan nahan di 0,68, dan akhirnya potensi dia bisa ke 0,78 sini. Dan ini kalau misal kita udah nyentuh ke sini, potensi buat dia rebound itu lumayan besar. Dia bisa kayak begini. Nah, mungkin ini yang jadi faktor bearishnya buat Bitcoin. Karena kalau ini beneran valid kayak begini, berarti kan kita ada ruang berapa persen nih? Kita ada ruang sekitar 0,4% buat Bitcoin buat mengalami kenaikan sedikit lagi sebelum dia turun. Nah, gue expect-nya 0,7% ini, gue expect-nya dia itu bisa buat naik sampai 0,17 ini gitu. Di saat 0,17 kita bisa lihat kalau misalnya dia nggak ada gut candle hijau ke atas gitu, kita bisa consider buat setup short sih. Tapi ini Dior ya, mungkin kita bisa setup short di daerah-daerah sini kayak begini. Cuman ini nanggung menurut gua. Biasanya Bitcoin tuh sering ngegocek-gocek ya. Kalau menurut gua mending kita narik agak atasan lagi di sini di 118.000 lah. Stop lossnya di daerah 119.000. Take profitnya kita expecting di higher low kan. Kalau kita expecting di higher low, kemungkinan besar dia bakal ke 100
110 lah di sini. Dan di sini juga gue udah nge-marking adanya liquidity di Get.io sama Maxi di daerah 107.500 ini buat heatmap yang 1 bulannya. Kalau kita lihat heatmapnya dulu, jadi ya mungkin ada resiko kita bisa ke sana juga gitu. Nih, kita ganti yang Maxi ya. Nah, udah naik berarti dia. 3 bulan kayak ini. Nah, di sini guys, 175 ini di sini. Terang kan lumayan, meskipun nggak terlalu seterang yang 111 ini pas lagi buruan, tapi ini lumayan terang gitu. Ya kita support aja lah, kita respect aja lah gitu, antisipasi gitu. Makanya buat kalian yang hold altcoin, bisa lah kalau udah profit di take profit dulu gitu sebagian gitu, jangan terlalu greedy karena kita udah bukan di awal cycle lagi gitu. Nah ini jadi potensi bearishnya tuh dari DXY nya sendiri, tapi kalau potensi bullishnya dari makronya gitu, dari makro dari sini bullish, terus juga apa dari news tarif sebenarnya agak bearish, tapi beberapa newsnya juga positif gitu, kayak misalnya Putin tuh udah lumayan baikan sama Trump, terus juga Zelensky sama Trump tuh udah mulai baikan lagi, soal perang-perangan udah mulai mereda gitu. Di Ukraina itu udah mulai mereda bearishnya. Terus dari tarif semikonduktor sama dari DXY kalau menurut gue pribadi, ini bearish, ini bullish, ini bullish. Kalau ini buat news sekarang itu normal lah, ada positif ada negatif gitu. Jadi so far kesimpulannya adalah gua expect Bitcoin bisa nyari lower high dulu ya, lower high ke sini, dan kita lihat lagi di sini tuh bakal ada apa aja gitu dari segi news dan dari segi price action. Kalau dia tiang panjang hijau gitu, hati-hati jangan nge-short karena itu udah bisa dibilang bakal invalid karena bakal strong, terlalu strong. Cuma kalau dipocok-pocok kayak begini, naiknya pelan-pelan, barulah kalau korektif baru masih bisa kita utilize gitu. Nah, di lower time frame juga kita udah bisa lihat dia tuh udah change of character juga ya, nih sini. Nah, dia sekarang juga sudah ngebentuk higher high, tinggal dia cari higher low-nya kan di sini, di daerah sini masih daerah order block. Biar kita gampang nemuin higher low-nya, kita pakai Fibo, kita pakai di 0,789. Nah, kemungkinan gue bakal setup kayak begini posisi gue ke 117.300. nah kayak begini. Kalau misalnya ini take profit dapat 6,5R, kalau misalnya rugi ya rugi 1R gitu. Dan juga ini supportnya juga support krusial ya, ini support bullish coy, support bullish trend line, udah support kuat banget gitu. Jadi menurut gua once dia invalid ke bawah sini, ya udah guys, berarti gua kalah terhormat gitu. Gua emang Bitcoinnya OTW bearish kalau langsung ke sana, tapi ini RR yang lumayan bagus kalau menurut gua. Dior ya, jangan follow gua, tapi ini buat gua pribadi karena channel ini gua mau jadiin jurnal trading gua. Soalnya gue malas nyatet di kertas gitu. Ya mungkin itu aja. Jadi buat short term kita bisa bullish, buat mid termnya kita wait and see, buat apa long termnya masih abu-abu guys gitu. Kalau misalnya ini katret beneran 3 kali itu bullish, tapi kalau misalnya di tengah-tengah sini probabilitas menurun lagi jadi 50, ini jadi 40, jadi cuma 2 kali, itu bisa jadi bearish dan bisa ngebreak bullish trend line super mega ini guys. Kalau ini udah breakdown, udah kita wassalam guys, kita jual sebagian profit kita atau kita cut loss, sudahlah kita tunggu dulu, melihat dulu market gimana gitu. Mungkin segitu aja video dari gua. Thank you for watching. Nanti gue bakal update lagi kalau misalnya ada news penting. See you guys on the next video. Bye bye.